Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari jurusan Sistem Informasi 2018 akan menjawab soal dari UTS matkul komunikasi data dalam jaringan komputer. Nomor 1. Bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer? Berikan contohnya. 1. Pengguna memiliki ide. 2. Pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukkan data. Pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan dan bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lainnya. Perangkat masukkan data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima input atau memasukkan berupa data atau perintah ataupun program yang diolah di dalam komputer. Pemrosesan dalam data oleh sumber data. Pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat masukkan kemudian diolah atau diproses, dikalkulasi, dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Data disimpan sementara di memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital serta dipecah dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Sinyal analog ini kemudian dikirim melalui media transmisi. Media transmisi atau media komunikasi data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data transmitter ke receive atau penerima. Sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui transmisi media komunikasi dan mengkonversi ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat instrumen yang dituju. Hasil pengolahan ditampilkan melalui perangkat keluaran. Data-data kemudian diberikan kepada pengguna melalui suatu perangkat keluaran atau output. Nomor 2. Jelaskan serta beri contoh transmisi data simplex, line, half duplex, full duplex. Simplex adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja, yang artinya penerima hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim atau berinteraksi secara langsung dengan pengirim. Duplex adalah media komunikasi dua arah, di mana pihak mengirim dan penerima bisa berkomunikasi dua arah secara bersamaan. Contoh media yang menggunakan mode ini adalah telepon baik seluler maupun fixed telepon rumah. Itu full duplex. Dalam kondisi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Contoh Hardy, Telkifax, dan chatroom. 3. OSI memiliki 7 lapisan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. 1. Physical layer. Layar pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, pengamatan perangkat kelas, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat dapat berkomunikasi. Yang ketiga itu network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol. Yang keempat itu transport layer. Sesuai dengan namanya, adalah memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer adalah lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, membuat penomoran pada paket-paket data, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. 5. Transmisi session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan berbagai sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Layer kedua pada saat data dimulai transfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama present layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation adalah mentranslatekan data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Protokol layer presentation adalah berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation, yaitu Director Software, Virtual Network Computing, Remote Desktop Protocol. Yang ketujuh itu aplikasi layer. Aplikasi layer merupakan lapisan yang
pertama pada sebuah data mulai transfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari aplikasi layar adalah menghentikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, 3 membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, 4 itu menampilkan display dari sebuah jaringan. Yang keempat itu jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan throughput. Bandwidth itu adalah jumlah bit yang dapat dikirimkan dalam 1 detik, sedangkan throughput walaupun memiliki satuan dan rumus yang sama dengan bandwidth, tapi throughput lebih pada menggambarkan bandwidth yang sebenarnya aktual pada suatu waktu tertentu dan pada kondisi dan jaringan internet tertentu yang digunakan untuk mendownload suatu file dengan ukuran tertentu. Nomor 5. Sebut dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Protokol jaringan WAN. Protokol WAN adalah aturan atau tata cara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data atau mengatur komunikasi data yang dalam sebuah jaringan. Protokol dalam WAN merupakan protokol dan teknologi WAN yang bekerja pada layar fisikal dan data link pada model OSI 7 layar, diantaranya HDLC atau High Level Data Link Control. HDLC dikembangkan, data link diciptakan oleh IBM sebagai protokol koneksi layar data link. PPP, point to point. Point adalah standar industri karena semua fungsi protokol HDLC bersifat proprietary, maka PPP dapat digunakan untuk menciptakan koneksi point to point antara perlengkapan dari vendor-vendor yang berbeda. Frame relay adalah sebuah protokol enkapsulasi layar data link dengan usaha terbaik dan akses yang dibagi, dan merupakan sebuah standar industri yang melayani beberapa rangkaian virtual protokol di antara mekanisme yang berhubungan diciptakan sebagai pengganti dari protokol X25. ISDN, Integrated Service Digital Network. ISDN adalah sekumpulan layanan digital yang memindahkan suara dan data melalui sambungan telepon yang ada. ISDN lebih cepat dari sambungan dial-up. LAPD adalah Link Access Procedure Balance. LAPD sebuah protokol connection orient pada layar data link digunakan pada protokol X25. ATM, Anterus Transfer Mode. ATM adalah protokol yang diciptakan untuk lalu lintas data sensitif terhadap waktu yang menyediakan transmisi suara, video, dan data serentak. ATM menggunakan selang panjangnya 53 byte. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.